Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Ilmi Zakiyah dengan NIM 2108056092 dari kelas PM4C akan membacakan 8 hadis beserta arti dan penjelasannya untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Hasmi Hasona MA. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan mengenai kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Status hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa saja yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hikmah pemilihan kata salaka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kata ini memiliki arti khusus dari kata lainnya. Kata selain salaka hanya mempunyai arti utama berjalan. Perjalanan tersebut terkadang hanya untuk mencari kesenangan. Seseorang yang menuntut ilmu tidak boleh berjalan hanya untuk mencari kesenangan. Yang kedua, hadis tentang alam semesta, yaitu terbelahnya bulan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah. Fa'arahum al-qamara syiqqataini hatta ra'aw hira'am bainahuma. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa penduduk Mekah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menunjukkan tanda atau mukjizatnya. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi dua bagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3579. Hadis ini berstatus hadis sahih, di mana hadis ini merupakan peristiwa terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat yang paling nyata terjadi untuk menguatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini bermula ketika beliau ditantang oleh orang-orang musyrik dan kafir Quraisy untuk memperlihatkan mukjizat tersebut kepada mereka demi membuktikan bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah. Namun, kita sebagai mukmin harus yakin atau percaya bahwa bulan pernah terbelah. Yang ketiga yaitu hadis tentang kimia. Di sini akan dijelaskan khasiat kurma. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Man taswabbaha bisa ba'i tamarotin ajwah lam yadrahu dzalikal yaum summa wala sihr. Yang artinya, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis ini berstatus sahih. Untuk penjelasannya, buah kurma kaya akan nutrisi, mengandung karbohidrat, garam, mineral, serat, 6 vitamin, dan zat bermanfaat yang lain. Hadis ini mengemukakan jika mengonsumsi buah kurma bukan hanya istimewa dari segi sunnah, tetapi istimewa juga dari segi medis. Ternyata buah kurma ajwa dapat menangkal racun beranjak dari manfaat nutrisinya yang memang berkhasiat untuk memelihara kesehatan jantung, tulang, dan gigi, serta baik dikonsumsi bagi penderita diabetes dan wanita hamil. Riset juga membuktikan
Waktu terbaik untuk mengonsumsi kurma ajwa memanglah di pagi hari serta di sela-sela waktu makan berat. Yang keempat yaitu hadis tentang matematika mengenai materi perkalian. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana thumma asba'ahu sitan min syawal kana kasyamid dahar. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164 dan hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Status hadis ini adalah hadis sahih. Untuk penjelasannya, bagaimana bisa nilai ibadah puasa 1 bulan 6 hari dapat setara dengan puasa selama 1 tahun? Nah, pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Abdus Syakir pada tahun 2009 yang memaparkan bahwa operasi hitung pada hadis ini dapat dijelaskan melalui Al-Quran surat Al-An'am pada ayat 160. Allah berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Nah, berdasarkan ayat ini, diperoleh informasi bahwa nilai pahala ibadah seseorang selama 1 bulan akan bernilai pahala ibadah 10 bulan. Dan tentu pula nilai ibadah yang dilakukan selama 6 hari akan sebanding dengan nilai pahala yang dilakukan selama 60 hari. Dengan ini, didapatkan hasil akhir bahwa 10 bulan ditambah 2 bulan akan sama dengan 12 bulan atau 1 tahun. Oleh karena itu, semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal. Hadis yang kelima yaitu hadis tentang lingkungan, yaitu perintah memanfaatkan lahan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud dari Sa'id bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu, walaisa li'irqin zalimin hakun." Yang artinya, barang siapa yang membuka lahan baru, maka lahan itu miliknya, dan tidak ada hak hidup bagi akar zalim. Status hadis ini merupakan hadis sahih. Untuk penjelasannya, hadis ini untuk memperkuat anjuran memanfaatkan lahan. Bahkan, pesan hadis ini sangat tegas. Usaha memanfaatkan suatu lahan yang tidak tergarap, maka lahan itu menjadi miliknya, bukan hasil dari usaha yang menjadi miliknya atau bisa dinikmati. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk kita tanami agar bermanfaat untuk sesama. Hadis yang keenam yaitu hadis tentang hewan. Di sini akan dijelaskan larangan untuk memakan binatang buas yang bertaring. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzina minas sabai fa'akluhu haram. Yang artinya, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Untuk penjelasannya, yang dimaksud memiliki taring di sini adalah taring tersebut digunakan untuk menyerang manusia dan harta mereka, seperti singa, macan, macan tutul, serigala, dan hewan yang lain. Inilah yang dimaksud memiliki taring menurut para jumhur atau mayoritas ulama. Untuk itu, dalam mengonsumsi makanan kita harus berhati-hati dalam memilih, karena hewan buas bertaring haram untuk dimakan. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatil lahu la ya'risu muslimun gursan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanu wala dabban wala syai'un illa kana lahu shadaqatan. Rawahu Muslim.
yang artinya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, hewan ternak, atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis sahih. Untuk penjelasannya, tanaman yang ditanam seseorang akan menghasilkan pahala bagi orang yang menanamnya. Bahkan, agama Islam memotivasi umat muslim untuk menanam tanaman. Tidak hanya menanam tanaman sebagai penghijauan, tidak hanya dengan tujuan tanaman tersebut untuk mengumpulkan air, tetapi menanam pohon juga akan menjadi perkara akhirat yang bisa mendatangkan pahala bagi penanamnya. Masya Allah. Dan hadis yang ke-8 yaitu mengenai pendidikan tentang manfaat mengajarkan ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu anqata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyah wa ilmi yudfa'ahu bihi wa walida sholihi yad'u lahu. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati manusia akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Status hadis ini adalah hadis sahih. Untuk penjelasannya, ilmu yang bermanfaat pada hadis tersebut artinya ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka amalan itu tidak akan terputus meskipun sudah meninggal. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslim hendaklah berlomba-lomba untuk bermanfaat kepada orang lain, salah satunya dengan mengajarkan ilmu. Itulah penjelasan dari saya mengenai 8 hadis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.